saya nggak habis pikir, saudara, kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar Kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya, habaib itu penjajah. Kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu, saudara, mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam, begitu melihat kesantunan para dai yang datang, saudara, dari luar ini, para habaib dan yang lainnya, mereka tertarik, mereka masuk Islam, nggak tanggung-tanggung. 90% yang masuk Islam, saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul? Betul? Belanda 350 tahun menjajah kita, saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu, saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil, saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda, saudara. Sampai 90% nggak ada. Subhanallah. Kenapa? Kok mereka nggak mau ikut Belanda? Karena tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas, saudara. Nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saudara, yang terakhir saya kaget. Di Indonesia ada rekamannya, saudara, viral di YouTube. Ada orang, saudara, katanya Gus. Ada lagi orang, oknum, katanya Kiai Haji, pimpinan cabang dari satu organisasi besar di Jawa Tengah. Satu kiai di Semarang ceramah, saudara. Bahkan di Jakarta, saudara, ada seniman yang kesetanan. Saudara, apa mereka bilang? Ada rekamannya. Mereka bilang, kami baru sadar, kami dijajah sama habaib, kami dijajah sama Ba'alwi, kami dijajah, kita semua ini dijajah sama Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau yang bicara orang awam, preman di bawah, saya nggak ambil hati, saudara. Ini yang bicara Kiai Haji, pimpinan cabang ormas Islam besar di Semarang, bicara dalam pengajian, saudara. Bahkan ada satu Gus yang mencatut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon, saudara. Bahkan satu tokoh nasional tinggal di Jakarta, saudara, yang merasa seniman paling hebat, bahkan merasa wali. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini buka, sudah. Sedih. Saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara. Ini yang Gus ini, saudara. Yang dari Cirebon. Saudara-saudara. Itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia, itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak, mereka usir bangsa Palestina. Mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah habaib Ba'alwi. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan, nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Apa? Gus. Saudara, saya punya kawan banyak Gus, minas salihin, orang-orang baik, saudara. Gus Baha, kiai, ulama, lurus, istiqomah, dari panutan kita, saudara. Gus Wafi, putra daripada Mbah Maimun Zubair. Gus Najih, kakak beliau, saudara, ulama istiqomah, NU Tulen, saudara. Cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan persatuan. Bagus tidak? Ini asli Gus. Sudah. Tapi kalau Gus yang adu domba bukan Gus, bukan Gus. Jadi kalau dalam bahasa Arab man Gus sana Gus.
Gus itu artinya saudara nipu, ngebohong. Penipu dia, bukan Gus, saudara. Astagfirullahaladzim. Kaget, saya kaget. Kok bisa ada pikirannya begitu, saudara? Ada lagi nih satu di Jakarta, nih setan dangdut, saudara. Dia bikin, saya hakul yakin. Habaib itu palsu, bukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar, ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa? Habaib dibilang menjajah ini apa? Oh, kalau kiai yang di Semarang, saudara, bukan hanya habaib, dia bilang, kita ini sudah dijajah oleh bangsa Arab. Sampai bahasa-bahasa kita dirubah jadi bahasa Arab semuanya. Benci betul dia dengan aku. Emang disuruh udahan, Beb, udah capek. Udah lanjut. Saya nggak habis pikir, saudara, kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya, habaib itu penjajah. Saudara, Wali Songo itu habaib. Wali Songo itu, saudara, itu klannya Azmat Khan. Mereka semua, saudara, dari klan Ba'alwi, saudara. Dan mereka golongan Ba'alwi yang datang pertama di Indonesia. Setelah mereka, baru periode berikutnya ada rombongan Ba'alwi yang lainnya yang datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, sampai ke Papua di Irian sana, saudara. Semua mereka menyebarkan Islam. Kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu, saudara. Mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam. Mereka ada yang animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, saudara. Begitu melihat kesantunan para dai yang datang, saudara, dari luar ini, para habaib dan yang lainnya, mereka tertarik, mereka masuk Islam. Enggak tanggung-tanggung. 90% yang masuk Islam, saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul. Belanda 350 tahun menjajah kita, saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu, saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil, saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda, saudara, sampai 90%. Nggak ada. Subhanallah. Kenapa? Kok mereka nggak mau ikut Belanda? Tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas, saudara. Nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Islam datang, saudara, bukan dengan jajahan. Tapi mereka datang, mereka berdagang, mereka mengajar, mereka membaur. Bahkan, saudara, para habaib dari Hadramut yang datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa istri, saudara. Nggak ada. Perjalanan dari Hadramut ke Indonesia di zaman itu bisa 8-9 bulan perjalanan dengan perahu-perahu seadanya, saudara. Tapi mereka karungi lautan, mereka jalan potong di daratan, saudara. Rame-rame mereka menyebar di Indonesia, menyebarkan Islam. Karena mereka tidak bawa istri, mereka memperistri orang-orang Indonesia, saudara. Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur. Ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya, saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi. Dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda, saudara. Salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin sama Cina, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ, nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda, udah gado-gado, saudara. Kira-kira jelas gak? Nggak ada. Habaib bawa istri nggak ada, saudara.
ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur, saudara. Nah makanya kenapa kok ada habaib jadi sultan? Bukan menggagah, saudara. Seperti di Pontianak, saudara. Ada habaib dari keluarga Al-Gadri turun di Pontianak. Akhlaknya baik, raja tertarik, saudara. Dibawa ke kerajaan, saudara. Kemudian diminta ajarkan itu agama barunya apa. Tertarik, saudara. Akhirnya si Habib dikawinkan dengan putrinya. Begitu kawin dengan putrinya dapat anak, saudara. Si raja nggak punya keturunan selain cucunya dari si Habib tadi. Begitu meninggal cucunya yang jadi raja, saudara. Jadi jangan kaget kalau kemudian si Habib menjadi sultan. Bukan ngejajah. Memang mereka diwarisi oleh kakeknya, saudara. Makanya bapak ibu jangan salah paham. Kenapa orang habaib menyebut orang Indonesia akhwal? Bukan menghina, fitnah, bohong. Akhwal itu bahasa Arab. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Dari apa? Dari kata khol, saudara. Khol, apa itu khol? Dalam bahasa Arab, kalau kita punya paman, saudara dari bapak itu disebut ammun, ami, om, saudara. Tapi kalau ibu kita punya saudara lelaki, kan paman juga. Dalam bahasa Arab disebut khol, saudara. Kalau satu orang khol, dua orang kholan, banyak kholnya akhwal, saudara. Nah jadi begitu si Habib kawin sama orang Indonesia dapat anak, si anak ngelihat, kayaknya saudara wajah ayahnya sama wajah ibunya beda, alisnya beda, rambutnya beda, hidungnya beda, betul, betul. Si anak mau tahu dong, ini bapaknya dari mana? Itu yang di luar siapa? Nah, bapaknya ajarkan. Itu yang di luar saudara-saudara ibumu. Akhwal itu saudara ibumu. Kenapa? Karena ayahmu dari negeri lain datang. Tapi yang ada di negeri ini akhwalak. Mereka adalah paman-pamanmu. Saya mau tanya, berarti istilah itu bagus tidak? Bagus tidak? Itu istilah menghina bukan? Bukan. Jangan memfitnah saudara. Pak, Bu, mana mungkin habaib kalau buruk perilakunya dulu datang ke Indonesia diangkat mantu sama raja? Nggak mungkin. Oh, raja dulu paling hati-hati saudara, mengawinkan putrinya dengan kaum bangsawan. Di Riyadh itu bangsawannya bener apa enggak saudara? Nah kalau mereka berperilaku jelek tidak bagus, nggak mungkin rakyatnya setuju dia jadi raja saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan. Wali Songo saudara, Wali Songo ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Tapi bapak mereka turunan Hadramut, turunan Yaman, mereka habaib. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Enggak, habaib dakwah ngajak kita bersaudara dalam agama Nama gitu saya mau tanya, tuh yang ngomong-ngomong kayak tadi saudara merasa Indonesia dijajah sama habaib, ngawur tidak? Ngawur tidak? Yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik saya mau tanya, pribumi dan pendatang di Indonesia siap bersatu, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini saudara. Jadi saya sedih saudara, sedih, saya menangis. Kok ada ya? Kalau yang ngomong tuh orang yang preman, nggak ngerti agama, ya nggak usah dianggap lah preman saudara. Kalau yang ngomong begitu bajingan saudara, atau yang ngomong begitu orang kafir, nggak usah dianggap orang kafir lah. Tapi ini yang ngomong ada gelar gus, ada gelar kiai haji, ada yang punya pesantren, punya majelis taklim, bahkan jadi pengurus ormas Islam besar yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Kok begini cara berfikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah maka itu saya katakan tadi saudara, bahaya sekali. Ini propaganda pribumi pendatang, pribumi pendatang, bahaya. Harus kita jauhkan, gak boleh ada lagi di antara kita.
istilah pribumi maupun pendatang, kecuali hanya sekedar untuk identitas, kecuali hanya untuk menjaga kearifan lokal, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Betul? Setuju? Saya mau tanya, di Indonesia ini suku-suku yang ada, saudara, banyak gak keistimewaannya? Oh, banyak, saudara. Saya ini keliling, di Indonesia saya keliling kemana-mana, saudara. Saya udah ketemu macam-macam suku, ratusan suku, saudara. Luar biasa. Saya kumpul dengan masyarakat suku Jawa. Suku Jawa ini, saudara, terkenal rajin, bekerja keras, ulet, saudara. Luar biasa. Di Indonesia ini mencari orang pekerja keras yang ulet seperti suku Jawa sulit, saudara. Sulit. Dan kekompakan mereka, saudara, makan orang makan, yang penting kumpul. Kok keluargaannya, gotong royongnya tinggi. Bagus tidak? Bagus tidak? Orang Sunda, saudara, Masya Allah, orang Sunda tata keramanya tinggi, saudara. Kesopanannya, keramahannya, kesantunannya, hati-hati dan gak mau orang tersinggung, saudara. Apalagi kalau mereka sudah menerima tamu, tamu dianggap raja. Subhanallah. Bagus tidak? Bagus tidak? Orang Aceh, saudara, saya keliling Aceh, luar biasa, saudara. Orangnya sabar, tegar, tabah, gagah dalam menghadapi berbagai macam musibah. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, saudara, bagaimana sabarnya bertubi-tubi mendapatkan bencana sedemikian rupa, tetap beriman kepada Allah, tetap sabar dan syukur kepada Allah. Bagus tidak? Ini masing-masing suku, saudara, gennya itu ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kalau kita gali, saudara, kita baru tahu setiap suku punya kelebihan yang luar biasa. Atau kalau kita lihat, saudara, suku Banten umpamanya, saudara, beraninya orang, enggak kenal takut, saudara. Dari zaman dulu perang lawan Portugis, saudara, yang paling depan orang Banten kok. Perang menang di Sunda Kelapa, saudara. Berhasil merebut Jakarta yang disebut Jayakarta, saudara. Subhanallah. Begitu juga kalau kita lihat orang Madura, saudara. Masya Allah, orang-orang Madura, saudara, keras memang, tapi kerasnya di jalan yang hak. Dan mereka di dalam membela kebenaran siap mempertaruhkan nyawa. Istri diganggu orang, orang tua diganggu orang, dia siap carok, saudara, adu nyawa. Nggak main-main, saudara. Iya, ada carok mesti kita hapus. Bunuh membunuh nggak boleh. Tapi saya nggak bicara carok ya. Saya bicara bagaimana, saudara. Mereka kalau udah bela kehormatan siap mati. Saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Orang Bugis, orang Makassar, saudara, Masya Allah, pelaut terkenal mendunia. Anda keliling di Sumatera, di Jambi, di Bengkulu, yang nyebarin Islam. Banyak ulama-ulama dari Bugis, saudara, dari Makassar, saudara. Mereka pelaut, saudara, terkenal dengan kapal lautnya, saudara. Mereka ke Irian, mereka ke Maluku, saudara. Enggak sampai di situ, mereka keliling sepanjang pantai utara Pulau Jawa, saudara. Di mana-mana banyak orang Bugis dan Makassar, saudara. Nah, orang Makassar, Bugis hampir sama dengan orang Madura. Di mana menclok dia bikin musola, di mana menclok dia bikin masjid, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Oh, kalau saya mau sebut satu-satu, saudara, ini bangsa Indonesia yang ada lebih dari 300 suku, saudara. Semuanya punya keistimewaan. Alhamdulillah. Dan yang paling istimewa, saudara, 300 suku, saudara, mau bersatu dalam Indonesia. Di Eropa nggak mau, saudara. Di Eropa dipecah. Denmark negara sendiri, Belgia negara sendiri, Italia negara sendiri. Negara kecil-kecil, saudara. Kecil-kecil. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke 300 suku mau bersatu dalam satu negara. Kenapa mereka mau? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kalau Indonesia bukan Islam, saudara, udah pecah dari kemarin, saudara. Lihat Uni Soviet. Uni Soviet besar, saudara. Tapi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pecah. Pecah jadi negara-negara kecil. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Uzbekistan, saudara. Dan seterusnya pecah. Padahal Uni Soviet kuat persenjataannya, kuat bala tentaranya, bisa dipecah. Indonesia, saudara, kalau mau dipecah sama Amerika sebentar.
Kalau persenjataan kita nggak kuat kok. Nah, sampai-sampai saudara ada candaan. Kalau Indonesia perang ke luar negeri, pesawat tempurnya terbang, kata musuh apa? Jangan ditembak, tadi gue jatuh sendiri. Loh kenapa begitu? Ya karena udah tua, underdealnya udah rusak. Saudara, bukan kita menghina, bukan fakta. Tapi pertanyaannya, Uni Soviet yang kuat bisa dipecah oleh Eropa, oleh Amerika. Tapi kenapa Indonesia tentaranya nggak kuat? Tapi kok nggak bisa dipecah? Jawab deh, karena Indonesia mayoritas umat Islam dan mereka bersatu menjadi pertahanan sipil yang luar biasa. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengikat, menyatukan mereka sehingga walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah, walaupun mereka dilihat tidak percaya, tapi justru itu sumber kekuatan mereka sehingga sampai hari ini nggak bisa Indonesia dipecah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu karunia siapa? Karunia siapa? Karena umat Islam kan diajarin bersatu, jangan pecah, bersatu, jangan pecah. Orang Aceh berkali-kali mau merdeka, saudara. Mau merdeka nggak jadi, mau merdeka nggak jadi, saudara. Kita ajak dialog, mau merdeka nggak jadi lagi, saudara. Kenapa? Karena jiwa Islamnya tetap pengen bersatu. Jiwa Islamnya dia nggak mau dipecah. Cuman dia minta merdeka hanya karena kecewa, diperlakukan tidak adil, itu aja. Kalau mereka diperlakukan adil, nggak ada Aceh mau merdeka, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini kelebihan suku-suku di seluruh Indonesia. Walaupun mereka berbeda-beda suku, bahasa, saudara, tapi untuk bersatu dalam NKRI, mereka sepakat, mereka bersatu, mereka nggak terpecah belah. Ini adalah karunia dari Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara.